Pak Habib sudah menjauhi syariat Islam, bahkan sudah menjauhi akidah Islam. Dalam akidah Islam itu dikatakan bahwa kita tuh harus bersatu dalam satu kesatuan, bahwa kita itu tidak boleh bercerai-berai, dan intinya adalah tidak boleh asobiyah. Salah satu yang memecah belah kaum muslimin itu adalah asobiyah. Asobiyah itu apa? Fanatik terhadap golongan, fanatik terhadap kelompok. Nah, Pak Habib Rizik itu jelas fanatik terhadap kelompok. Ketika misalkan Islam dijelek-jelekan menggunakan cuplikan-cuplikan videonya, beliau bungkam. Ketika Indonesia sekarang dirundung oleh berbagai aksi massa, beliau bungkam, beliau diam. Ketika banyak intervensi asing dan sebagainya, beliau bungkam, beliau diam. Tapi bagian ada dari kelompoknya yang diserang, itu marahnya luar biasa sampai mengeluarkan maklumat. Kan kata Nabi itu bukan termasuk golongan umat Islam yang marah karena kelompok, yang suka karena kelompok dan sebagainya. Ini Pak Habib sudah jelas gitu. Dia urusan yang benar-benar, urusan tentang kebaikan, kebenaran, kebajikan beliau bungkam, tapi urusan ketika kelompoknya diserang itu marah-marahnya luar biasa. Ini sudah melanggar akidah dan syariah Islam. Jadi mohon Pak Habib Rizik segera bertobat, saya mohon maaf ya. Tapi ini sudah masuk kategori asobiyah. Kemudian yang kedua, Pak Habib Rizik itu adalah pionir dari ulama-ulama toksik di Indonesia. Coba Baraya cek itu maklumat Ramadan bulan puasa. Pak Habib Rizik melontarkan kata-kata gerombolan monyet, gerombolan monyet, gerombolan monyet itu berapa kali, entah saya capek menghitungnya. Banyak sekali. Dalam video 12 menit itu gerombolan monyet itu terus disebut-sebutan. Gerombolan monyet yang dimaksud itu diarahkan kepada manusia. Gerombolan monyet yang dimaksud itu adalah orang yang menentang nasab Balawi, itu disebut sebagai gerombolan monyet. Nah, dan disuruh melakukan pembersihan terhadap gerombolan monyet itu, langsung minta kepada Pak Prabowo Subianto. Ini udah keterlaluan asli, ini sudah sangat keterlaluan Baraya, tapi intinya adalah ini Pak Habib Rizik itu coba taubat, coba sadar diri bahwa sebelum Pak Habib Rizik kita kenal nggak ada ulama yang kata-katanya toksik. Nggak ada. Sejak Pak Habib Rizik mempopulerkan, sekarang banyak sekali ulama-ulama yang ngomong itu toksik luar biasa. Di zaman dulu tuh ada orang yang mengkritik keras pemerintah, ada. Orang yang misalkan berbicara dengan sangat tegas itu ada. Bahkan Gus Dur itu berhadapan dengan Pak Harto langsung gitu. Tapi kan ngomongnya nggak pernah toksik gitu. Sedangkan Pak Habib Rizik toksik sekali kata-katanya. Sehingga apa? Ini kan mempermalukan orang-orang Islam, mempermalukan ulama-ulama yang seharusnya santun, baik, tutur katanya lembut, bahkan melakukan kritik pun dengan cara yang sangat bijak. Tapi ini hapus semua. Sejak saat Pak Habib Rizik mempeloporinya, kalangan ulama itu banyak yang melakukan kata-kata yang racun, kata-kata yang toksik. Salah satu murid yang paling terkenal, Habib Bahar. Pak Habib Bahar sama Pak Habib Rizik kalau ngomong itu tekanan-tekanan dan suaranya itu mirip sama gitu, karena itu guru dan murid gitu. Itu toksik semua. Ya ampun, kenapa ada ulama yang seperti itu dan kenapa disebutkan sebagai ulama? Tobatlah gitu ya Pak Habib Rizik. Kemudian yang ketiga, Pak Habib Rizik itu selalu bikin framing gitu. Jadi musuh Ba'alawi gerombolan monyet. Gerombolan monyet sama dengan Neo PKI. Sedangkan kelompoknya sendiri, kami umat Islam. Padahal nggak semua umat Islam barisannya, tapi dia tuh selalu menekankan kami umat Islam, kami mencintai NKRI, kami membela bangsa ini. Sedangkan lawannya adalah Neo PKI, lawannya adalah begal nasab dan sebagainya. Ini berbahaya Baraya, karena bagi orang-orang yang awam, yang tidak pernah baca buku, yang tidak kenal dengan literasi, mereka itu kan terjebak pada simbol-simbol kata. Jadi mereka pasti akan langsung mengikuti, oh saya ngikuti Habib Rizik karena Habib Rizik itu adalah umat Islam. Sedangkan di luar itu adalah PKI. Itu kan pasti seperti itu dan itu berbahaya Baraya. Kalau misalkan Pak Habib mau, kan katanya itu gerombolan monyet itu memecah belah bangsa gitu ya. Kalau memang mau untuk mengakurkan, justru jangan dipecah belah dengan kata-kata seperti ini. Kami umat Islam, ini kafir. Kami umat Islam, ini gerombolan monyet dan sebagainya. Ya jangan seperti itu. Mendingan ikuti jalan saya, Baraya. Bisa nggak Pak Habib ikuti jalan saya? Apa itu? Saya tuh datangin yang dikatakan buzzer, saya datangin yang dikatakan kadrun, saya datengin yang dikatakan pro pemerintah, oposisi, semuanya saya datengin. Ke Ade Armando saya datang, ke Pak Ustadz Felix Yau saya datang, ke Ustadz Basalama saya silaturahim, walaupun belum kena sampai sekarang. Ke Pak Alvin Lim saya datang, ke Pak Deddy Kobuser saya datang, ke Pak Raffi Ahmad saya datang, ke Kasih Solusi saya datang.
Pokoknya mah mau yang oposisi, mau yang gimana, mau yang Kristen, mau yang Muslim, mau yang Ustadz, mau yang ateis, apa semuanya berteman dengan saya. Bahkan saya ngontak 4 kali Pak Habib Rizik, tapi nggak mau jawab. Kenapa ya seperti itu? Saya datengin itu Pak Habib Bahar sendirian. Saya kemana-mana kalau ke Jakarta tuh naik ojek sendirian, nggak bawa, bahkan nggak bawa kameramen sekalipun. Saya datang ke sana ternyata gerbang pagernya itu Pak Habib Bahar itu ada 3 lapis. Iya, ya sudahlah 3 lapis. Lapis pertama katanya Pak Habibnya lagi ada di Madura, padahal ada di sana gitu ya, dan lain sebagainya lah. Saya tuh datang bukan untuk apa, saya tuh ya untuk silaturahmi, untuk menegaskan bahwa kita tuh bisa berbeda, kita tuh bisa berpandangan lain-lain macam-macam, tapi kita tuh bisa kok bisa bekerja sama dan bisa saling mendukung satu sama lain. Makanya saya tuh ngajak kepada orang-orang nih, saya berkolaborasi dengan siapa Baraya, silahkan cek. Dengan Kang Ferry Irwandi, saya pernah ngobrol. Dengan lawannya Ferry Irwandi yang katanya logika mistika, yang hantu-hantuan apa segala rupa, saya datang ke mereka juga, ngobrol juga, diskusi. Saya ke ulama yang disebut PKI, saya datang ke oposisi yang orang ateis apa segala rupa, saya datang untuk ngobrol. Mau katanya dirujak, mau katanya apa, saya datang. Datang ke Robito Alawiyah, saya datang sendirian. Ya ditemenin. Itu apa ya, karena saya tuh pengen silaturahmi dan pengen melakukan pembuktian bahwa permusuhan di media sosial tuh sebenarnya ya gak ngeri-ngeri amat. Ketika saya datang ya biasa aja gitu. Kan begitu, saya berteman dengan buzzer pemerintah, ya sampai sekarang, sampai detik ini. Saya berteman dengan oposisi, ya sampai detik ini saya masih seperti itu. Ya kenapa? Kan biasa-biasa aja. Nah, kenapa? Karena saya berusaha untuk mempersatukan umat. Saya ingin mempersatukan orang-orang di Indonesia. Saya ingin menegaskan bahwa diskusi itu, bahkan berbeda pendapat sekalipun, itu tetap bisa diredam dengan silaturahmi. Nah, Pak Habib Rizik nggak pernah mau itu. Sedikit-sedikit perang, dengan gubernur perang, dengan ini perang, dengan pleret perang, dengan ini perang, dan sebagainya. Tapi pas giliran mau perang beneran, umroh ke Mekah. Kok bisa gitu sih? Pak Habib Rizik pas, ayo pengadilan, pas di pengadilan malah 3 tahun umroh. Jangan kayak gitulah Pak Habib. Kalau misalkan mau berani ya berani aja gitu. Saya juga berani kan datang ke rumah Pak Habib, tapi kan nggak pernah dikasih jalan. Sendirian saya mau Baraya. Nah tapi ya, tapi intinya adalah Pak Habib ini mas, saya mohon ya, dengan segala hal yang seperti ini, saya harap sih Pak Habib itu menjadi lebih dewasa dalam berpikir dan dalam bertindak gitu ya. Apalagi yang paling ngeri itu yang poin keempat ini, Pak Habib menyeru Pak Prabowo Subianto untuk melakukan operasi pembersihan pada gerombolan monyet yang menghina Ba'alawi. Ini satu, beliau itu siapa sampai menyerukan kepada Pak Prabowo Subianto. Kemudian yang kedua, kok harus melakukan pembersihan? Ya ampun, istilah pembersihan itu kan istilah yang mengerikan Baraya. Istilah pembersihan itu sebenarnya adalah kependekan dari genosida gitu kan. Genosida itu pembersihan etnis gitu kan. Ini pembersihan. 3, saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ini saya pikir sih ini sudah masuk delik pidana provokasi untuk melakukan atau ajakan untuk berperang dan perang sipil gitu ya. Karena apa? Bukan karena Indonesia diancam, bukan gara-gara keadilan di sini dihancurkan, tapi gara-gara kelompoknya sendiri dihina. Jadi ini sudah, ya sudahlah. Dan poin kelima, Pak Habib Rizik, ini tanggapan saya kepada Bapak, mohon maaf sekali. Tapi tolong introspeksi sedikit dan biasakan untuk melakukan introspeksi. Kalau misalkan salah ya salah, kalau ngaku kalah ya kalah, ya ngaku biasa aja seperti itu. Karena ya namanya juga bagian dari kehidupan gitu. Ya ini kan nggak mau introspeksi. Jadi ketika misalkan Pak Pleret yang dikatai monyet itu, kenapa bisa seperti itu, kan ceritanya itu gini. Kelompok-kelompok habaib di Indonesia itu suka bikin cerita untuk mengglorifikasi kelompoknya. Misalkan Mbah Priuk itu orang biasa. Cuman anak buah kapal biasa. Cuman hanya gara-gara beliau Habib, makamnya langsung disias sedemikian rupa, lalu dinarasikan penyebar ajaran agama Islam di Betawi. Padahal orang Betawi sudah berislam sebelum beliau datang. Kemudian di mana-mana, kalau misalkan makam Ba'alawi pasti dikatakan penyebar agama Islam di sini, penyebar agama Islam di sana. Padahal gak ada kaitannya Baraya, bahkan itu orang biasa. Sedangkan orang-orang yang, maaf ya, orang-orang yang ODGJ, kalau dari kalangan habaib langsung juga dinarasikan sebagai ini wali majdub dan lain sebagainya. Kalau misalkan orang gila yang biasa itu biasa, tapi kalau misalkan yang gini, yang dari habaib itu pasti langsung diglorifikasi juga. Semua aja diglorifikasi. Nah, ini akibatnya yang di Palu juga akhirnya ada sebuah bandara. Bandara itu sudah punya nama dan bahkan nama itu diberikan sama Bung Karno. Langsung namanya diganti sama nama Habib.
Nah ini kan yang membuat Pak Pleret marah-marah itu kan itu. Jadi di Jakarta cek Baraya itu nama-nama jalan semuanya diganti jadi nama-nama Habib. Padahal ya gak ada urgensi historisnya gitu. Tapi diganti, ini diganti, nama itu diganti dan sebagainya. Nah kalau memang begini terus ya akhirnya wajar kalau misalkan banyak orang yang marah. Saya nggak mendukung Pak Pleret karena Pak Pleret juga ngomongnya kan kurang baik gitu ya dalam konteks itu gitu. Ya tapi tindakannya di reaksinya nggak harus sampai selebay ini Baraya. Saya ingin menekankan kepada Pak Habib Rizik, Pak Habib tolong ya. Berkat Pak Habib banyak ulama yang sekarang ngomongnya kasar. Berkat Pak Habib itu NU ormas terbesar se-Indonesia itu pecah belah. Berkat Pak Habib Rizik itu Indonesia pecah belah pas pemilu yang kemarin itu. Kemudian berkat Pak Habib itu sekarang Indonesia tuh nggak tenang. Indonesia itu sempat tenang waktu Pak Habib Rizik itu umroh 3 tahun ke Mekah. Pas balik lagi, rusuh lagi. Ini jadi Pak Habib ini sebenarnya adalah biang kerusuhan. Jadi tolong introspeksi diri, mendingan tenangkan hati, tenangkan kemudian bertobat dan setelah itu apa? Setelah itu pikirkan jangan-jangan mubahalah dengan Gus Dur itu nyata, mubahalah dengan Ahok itu nyata. Kan pada waktu itu sudah ada mubahalah kan? Nah Gus Dur dalam situasi baik-baik saja meninggalnya, sedangkan Pak Ahok juga ya sampai sejauh ini baik-baik saja, bahkan dukungannya menjadi semakin besar. Nah Pak Habib Rizik semakin kesini semakin tenggelam, bahkan pesantrennya yang pakai tanah dari rakyat itu juga kan sekarang mau digusur. Dengan begitu banyaknya tanda-tanda seharusnya itu dipahami sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar Pak Habib Rizik itu bertaubat. Tapi daripada bertobat kok malah terus-terusan memprovokasi orang untuk berperang. Kalau ini ada laporannya ini sudah pasti langsung delik pidana. Cuman kayaknya orang juga udah nggak peduli lagi dengan pernyataan ini. Ya sudah diabaikan saja, sudah panas. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.